Bayangkan perasaan para pekerja ini sana. Mereka dibawa ke sebuah tempat yang asing, yang mereka tidak tahu di mana, tidak mengerti bahasa daerahnya, dan tidak memiliki siapapun untuk dimintai pertolongan. Mereka diisolasi dari dunia luar. Assalamualaikum Sana. Di balik setiap kisah selalu ada misteri, pelajaran, dan jejak yang tertinggal. Malam ini, Peri Minang kembali membawa sebuah kisah yang mungkin pernah Sana dengar atau mungkin hanya berbisik dalam cerita orang-orang. Senang sekali rasanya bisa kembali menemani waktu santai sekaligus waktu berpikir kalian malam ini. Semoga sanak semua selalu dalam keadaan sehat dan terus waspada terhadap sekeliling kita. Malam ini, kita akan membahas ambisi manusia, kekejaman psikologis, misteri arsitektur masa perang, dan energi kelam yang ditinggalkan oleh sebuah tragedi masa lalu. Kita akan masuk, menyusuri, dan membongkar misteri yang tersimpan di dalam lubang Jepang Bukit Tinggi. Sebelum kita masuk lebih jauh, siapa di antara sanak di sini yang sudah pernah langsung datang dan masuk ke dalam lubang Jepang ini? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Bagaimana impresi pertama kalian saat kulit kalian pertama kali menyentuh udara dingin di dalam lorong tersebut? Bagi yang belum, persiapkan diri kalian, karena lewat narasi ini, aku akan membawa Sana benar-benar merasakan atmosfer di dalam sana. Kita harus memutar kembali jarum jam ke tahun 1942. Saat itu, bala tentara Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda yang sangat manis. Katanya sih sebagai saudara tua yang akan membebaskan Asia dari cengkraman penjajahan Barat. Banyak masyarakat kita yang awalnya percaya, bahkan menyambut mereka dengan sorak-sorai. Namun Sana, itu semua hanyalah sebuah topeng. Hanya dalam hitungan bulan, topeng itu pun runtuh. Jepang mulai menunjukkan taringnya yang asli. Bagi militer Jepang, Sumatera, khususnya Bukit Tinggi, adalah wilayah yang sangat strategis. Bukit Tinggi terletak di dataran tinggi sana, dikelilingi oleh benteng alam berupa pegunungan dan ngarai yang curam. Di mata Panglima Divisi ke-25 Angkatan Darat Kekaisaran Jepang, Jenderal Moritake Tanabe, Bukit Tinggi adalah tempat yang sempurna untuk dijadikan markas pertahanan terkuat mereka di Sumatera. Jenderal Tanabe menyadari bahwa kekuasaan udara sekutu sewaktu-waktu bisa menghancurkan markas mereka jika dibangun di atas permukaan tanah. Maka sebuah rencana gila dan ambisius pun lahir dari kepalanya Sana. Kita harus membangun kota di bawah kota. Kurang lebih seperti itulah ambisinya. Mereka membutuhkan sebuah bunker, sebuah kompleks militer bawah tanah yang anti bom, tidak terlihat dari udara, dan mampu menampung ribuan prajurit beserta amunisi perang mereka. Maka dipilihlah sebuah lokasi di kawasan yang sekarang kita kenal sebagai Taman Panorama, tepat di tepi Ngarai Sianok. Mengapa di sana, Sana? Karena struktur tanah di Bukit Tinggi sangat unik Sana. Tanah di sana adalah jenis tanah tufa atau tanah hasil aktivitas Gunung Merapi yang bercampur bebatuan. Karakteristik tanah ini sangat luar biasa. Jika terkena air, dia tidak mudah runtuh, dan semakin lama tertanam, tanahnya justru akan semakin keras. Ini adalah material alam yang sempurna untuk membuat terowongan tanpa perlu penyangga beton yang masif. Namun,
ada sebuah masalah besar bagi militer Jepang saat itu. Mereka memiliki rencana arsitekturnya, mereka memiliki teknisnya, tetapi mereka tidak mau mengotori tangan mereka sendiri untuk menggali tanah tersebut. Mereka membutuhkan tenaga kerja, bukan puluhan sana, bukan ratusan, melainkan ribuan orang. Dan dari sinilah sana, lembaran paling hitam dari sejarah lubang Jepang ini pun dimulai. Kalian kepikiran nggak? Kenapa militer Jepang saat itu sangat rapi dalam menyembunyikan proyek ini? Disinilah letak kekejaman taktik psikologis mereka untuk menjaga agar kerahasiaan mega proyek bawah tanah ini tidak bocor ke telinga masyarakat lokal Bukit Tinggi atau mata-mata sekutu. Jepang melakukan sebuah strategi yang sangat cerdik sekaligus keji sana. Mereka tidak menggunakan masyarakat Minangkabau atau penduduk lokal setempat untuk menggali lubang ini. Mengapa demikian? Karena jika orang lokal yang bekerja, mereka pasti akan pulang ke rumah mereka dan lalu bercerita kepada keluarga mereka, dan kabar tentang pembangunan bunker militer ini akan menyebar dengan sangat cepat. Terus kalau kayak gitu, apa yang akan mereka lakukan sana? Mereka ini mendatangkan pekerja paksa atau yang kita kenal dengan Romusha dari luar Pulau Sumatera. Sebagian besar dari mereka diculik, ditipu, atau dipaksa dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka dibawa menggunakan kapal-kapal laut dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, lalu diangkut ke dataran tinggi Bukit Tinggi. Bayangkan perasaan para pekerja ini sana. Mereka dibawa ke sebuah tempat yang asing, yang mereka tidak tahu di mana, tidak mengerti bahasa daerahnya, dan tidak memiliki siapapun untuk dimintai pertolongan. Mereka diisolasi dari dunia luar. Ketika mereka sampai di Bukit Tinggi, mereka langsung dihadapkan pada moncong senapan dan bayonet yang tajam sana. Mereka dipaksa memegang cangkul, beliung, dan juga pahat. Tugas mereka hanya satu: gali tanah itu sedalam mungkin, sepanjang mungkin, dan jangan pernah berhenti sampai diperintahkan. Para Romusha ini dipaksa bekerja dalam sistem shift 24 jam tanpa henti. Lorong-lorong itu awalnya sangat sempit, pengap, dan tanpa sirkulasi udara yang layak. Lalu kemudian suara gesekan skop dan pahat beradu dengan batu tufa bergema di dalam kegelapan di setiap detiknya. Mereka bekerja di bawah penerangan obor yang sangat minim sana. Asap obor yang hitam pekat bercampur dengan debu tanah tufa masuk ke dalam paru-paru mereka setiap kali mereka menarik nafas. Tidak ada baju pelindung, tidak ada sepatu yang layak. Kebanyakan dari mereka hanya mengenakan kain compang-camping yang basah oleh keringat mereka sendiri. Jika ada pekerja yang gerakannya melambat karena kelelahan mungkin ya, suara cambuk atau hantaman gagang senapan akan langsung bersarang di tubuh mereka. Jepang ini tidak peduli dengan rasa kemanusiaan. Bagi mereka, para pekerja ini hanyalah alat hidup yang bisa diganti kapan saja jika rusak. Ya Allah, kejam banget ya. Kalian bisa bayangkan kan, di atas permukaan tanah, masyarakat Bukit Tinggi menjalani kehidupan mereka dengan penuh ketakutan di bawah penjajahan, tanpa pernah menyadari bahwa tepat di bawah kaki mereka ada ribuan saudara sebangsa yang sedang bertaruh nyawa, mengikis batu demi ambisi pertahanan kekaisaran Jepang pada saat itu. Pembangunan lubang Jepang ini diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat sana, yaitu sekitar kurang dari 3 tahun, dari tahun 1942 hingga awal tahun 1945. Dan hasil rancangannya sana
Harus kita akui secara teknis militer, sangat jenius namun sekaligus mengerikan. Lubang Jepang Bukit Tinggi ini dirancang sebagai sebuah kompleks labirin bawah tanah yang memiliki panjang total mencapai 6 km. Meskipun saat ini area yang dibuka untuk wisata dan telah direnovasi hanya sepanjang lebih kurang 1,5 km saja. Kompleks ini terletak di kedalaman mencapai 40 hingga 60 meter di bawah permukaan kota Bukit Tinggi. Labirin ini tidak dibuat asal-asalan sana. Struktur di dalamnya dibagi menjadi jaringan lorong-lorong yang memiliki fungsinya masing-masing. Di dalam kompleks sendiri terdapat beberapa ruangan sana. Yang pertama adalah ruang amunisi. Itu fungsinya tempat penyimpanan bom, peluru, dan senjata berat lainnya. Yang kedua ada ruang pertemuan, tempat para perwira Jepang menyusun strategi perang mereka. Kemudian ada ruang makan dan barak militer. Ini tempat tidur bagi para prajurit Jepang sana. Selanjutnya ada pintu pengintai atau SPY Hall. Lubang-lubang kecil yang mengarah langsung ke tebing Ngarai Siano digunakan untuk mengawasi pergerakan musuh di luar tanpa terlihat. Nah, terakhir ada ruang penjara dan ruang penyiksaan. Dan inilah sana titik paling kelam dari seluruh struktur bangunan ini. Jika sanak berjalan menyusuri lorong yang asli, kalian akan melihat bentuk dindingnya yang sengaja dibuat bergelombang atau memiliki pola-pola garis kasar seperti pahatan. Tahu nggak, sanak kenapa arsitek Jepang membiarkan dinding terowongan ini tetap kasar dan tidak menghaluskannya? Ini bukan karena mereka malas atau tidak punya waktu sana. Secara sains dan akustik, dinding yang bergelombang dan kasar berfungsi untuk meredam suara. Jika terjadi pertempuran di dalam lorong atau jika ada suara tembakan senapan, suaranya tidak akan bergema terlalu keras sehingga tidak akan merusak gendang telinga orang yang berada di dalamnya. Selain itu, bentuk bergelombang ini juga memecah pantulan suara, membuat kondisi di dalam lorong tetap temaram dan menyulitkan musuh yang mencoba masuk untuk membidik dengan tepat. Sedetail itu ya. Mereka memikirkan segalanya demi keselamatan militer mereka sendiri. Namun di balik semua kejeniusan desain itu, ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar. Harga itu adalah nyawa manusia. Terima kasih sudah bertahan sampai di sini sana. Bersiap untuk melangkah lebih dalam lagi bersama aku menyusuri lorong lubang Jepang ini. Bayangkan diri sana sedang berdiri di pintu masuk utama lubang Jepang Bukit Tinggi yang ada saat ini. Di hadapan kita membentang sebuah tangga beton yang lurus menukik tajam ke bawah tanah. Ada sekitar 132 anak tangga yang harus kita turuni satu persatu sebelum kita benar-benar mencapai dasar terowongan. Saat kalian mulai melangkah turun, rasakan bagaimana suhu udara di sekitar kalian perlahan-lahan berubah. Udara sejuk khas Bukit Tinggi yang segar mendadak digantikan oleh kelembapan yang tinggi. Udara di bawah sana terasa sangat dingin sana dan sedikit hampa. Kulit tengkuk kalian mungkin akan mulai merinding. Itu adalah reaksi alami tubuh saat kita memasuki sebuah ruang isolasi bawah tanah yang menyimpan memori masa lalu yang sangat pekat. Ketika kaki kita akhirnya menyentuh lantai dasar terowongan di kedalaman lebih dari 40 meter, kita akan disambut oleh sebuah lorong panjang yang remang-remang sana. Disinilah indera pendengaran kita mulai bermain, karena struktur arsitekturnya sangat unik. Suara sekecil apapun di ujung lorong tuh terdengar seperti bisikan di dekat telinga kita. Kalian kepikiran nggak bagaimana perasaan para Romusha dulu ketika pertama kali digiring turun melewati tangga-tangga ini?
Bagi mereka, tangga ini bukanlah jalan menuju tempat kerja sana. Ini adalah jalan setapak menuju satu arah, jalan masuk yang hampir tidak memiliki jalan keluar. Mari kita berjalan menyusuri lorong utama ini. Di kanan dan kiri kita terdapat ceruk-ceruk kamar yang berukuran kecil dan gelap. Sebagian besar kamar ini dulunya adalah barak militer dan tempat penyimpanan logistik. Namun, jika kita berjalan lebih jauh ke dalam labirin, kita akan menemukan dua ruangan yang letaknya agak terisolasi dari lorong utama. Ruangan yang hingga hari ini, jika kalian bertanya kepada para pemandu lokal, dikenal sebagai titik dengan energi paling berat. Ruangan itu adalah ruang penyiksaan dan dapur kematian. Sebelum kita membahas satu demi satu detail ruangan ini, izinkan aku untuk berbagi pengalaman sedikit kepada sanak semuanya. Pengalaman yang mungkin bisa dikatakan agak mengerikan dan juga agak nekat ya. Jadi pertama kalinya waktu itu aku membawa seorang anak kecil masuk ke dalam lorong lubang Jepang ini. Ketika itu anak aku tuh masih berusia 2,5 tahun. Jadi kami tuh kayaknya pergi rame-rame gitu. Jadi ada aku, suami, anak aku yang berusia 2,5 tahun ini, dan juga ada teman-teman suami tuh yang jumlah kami tuh sekitar ada 8-10 orangan lah pada waktu itu. Tapi pada waktu itu memang pertama kalinya aku nekat membawa anak kecil masuk ke dalam lorong ini. Walaupun sebenarnya tahu ya, suasana di dalam lorong itu kan emang agak dingin, agak mistis, katakanlah seperti itu. Aku udah bilang sih sebelumnya, aku tinggal aja di luar gitu kan. Tapi mereka meyakinkan kalau semua akan baik-baik saja sana. Jadi singkat ceritanya, tetaplah kan kami turun ke dalam dan kita selusuri tuh semua lorong-lorong yang ada di lubang Jepang ini. Awalnya biasa aja gitu, nggak ada yang aneh. Anak aku ceria gitu kan, terus teman suami aku juga ngambil beberapa foto, membidik dengan kamera DSLR yang lumayan canggih ya pada saat itu, dan bagus-bagus aja gitu. Dia mengambil beberapa pose kami, mengambil beberapa sudut bagian-bagian ruangan-ruangan itu detailnya gitu, dan semua itu berjalan normal dan biasa aja sana. Anak aku happy, nyanyi-nyanyi gitu kan, berlarian gitu, dan biasa aja. Sampai pada akhirnya kami sampai ke ruangan ini, ruangan yang namanya ruangan penyiksaan atau penjara dan juga dapur kematian ini. Nah, ketika sampai di sini, udaranya itu tuh berbeda sana. Dinginnya tuh kayak aneh gitu, dinginnya itu asing, bukan dingin yang kayak dingin, udara dingin sebuah pedesaan, enggak. Dan karena emang agak rada aneh gitu kan suasananya dan juga udaranya, itu aku memutuskan untuk berdiri aja di depan pintu dapur tersebut. Aku nggak berani masuk ke sana. Sementara teman-teman suami tuh pada masukkan ke sana. Aku memutuskan untuk tetap berdiri di depan pintu dapur itu. Aku nggak ikut masuk ke sana karena memang agak lain gitu suasananya gitu kan. Nah, teman-teman suami aku dan suami aku tuh masuk ke dalam. Cuma suamiku tuh sebentar aja gitu karena aku dan anak aku kan tinggal di luar. Nah, dia menyusul keluar, dan teman-teman suami itu juga pada awalnya juga biasa-biasa aja. Cuma lama-kelamaan mereka juga keluar, katanya di dalam itu aneh gitu. Ada perasaan yang aneh aja yang membuat mereka tuh nggak nyaman berada di sana lama-lama gitu kan. Nah, di depan pintu dapur itu kan sebelah kirinya itu kan langsung menghadap ke bagian penjara ini. Itu tuh juga agak lain gitu suasananya. Si teman suami aku ini mencoba membidik, mengambil foto beberapa kali. Di bagian penjara ini kan gelap, nggak ada penerangan. Sekali bidikan tuh mental, nggak dapet sama sekali. Dia lihat kameranya tuh hitam aja gitu, nggak, pokoknya mental, nggak dapet. Dibidik sekali lagi, mental lagi cahayanya, kayak petir gitu ke kami gitu, mental cahayanya kan. Dibidik sekali lagi yang ketiga, mentalnya tuh lebih parah, dan itu bikin tangan teman suami aku tuh bergetar sana.
Nah, singkat ceritanya tuh dia memutuskan untuk ya udah deh kita nggak bisa lanjut di sini katanya kan, ada yang nggak beres katanya gitu. Ya udah pada akhirnya kami memutuskan untuk meninggalkan ruangan itu dan kami berjalan menyusuri lorong gitu. Dan salahnya itu anak aku tuh kan digendong ya sama suami aku, tapi posisinya tuh wajahnya tuh menghadap ke belakang. Jadi dia tuh wajahnya itu dan matanya itu ke belakang gitu, sementara kita jalan ke depan. Terus tiba-tiba suamiku ngerasain badannya itu agak menegang. Tegangnya itu kan beda gitu, kaku. Anak aku tiba-tiba kaku, terus dia pupuk kan, disadarin sama dia, tapi dia semakin kaku. Terus teman suami aku yang ada di belakang kami tuh ngelihat ada yang aneh gitu. Ini mata si anak ini membesar dan nggak berkedip sama sekali. Terus dia bilang dong, bang, ini si Una kenapa? Katanya gitu kan. Terus sadar ada yang nggak beres, suami aku nurunin nih si anak ini kan, diturunin dah sama suami aku anak aku, terus disadarin, diapain gitu. Dia nggak mau, dia nggak mau, dia turun, dia berdiri, cuma dia tetap tegang gitu loh sana, nggak bergerak sama sekali, dia kaku, bener-bener kaku, kayak ada ngeliat sesuatu gitu kan. Terus lama kelamaan kan disadarin, terus dia nunjuk tuh, tapi dia nggak ngomong apa-apa. Akhirnya kami bacain ayat kursi, terus pokoknya berisik lah gitu, kami bacain ayat kursi, Al-Fatihah dan lain sebagainya gitu. Hingga pada akhirnya anak aku alhamdulillah sadar, tapi dia tuh kayak ketakutan. Dia tuh minta digendong sama suami aku, terus dia peluk suami aku dengan erat. Dia tuh kayak ketakutan banget gitu kan. Nah pada akhirnya tuh kami jalan tuh cepet-cepet tuh, kami cepet-cepet tinggalin ruangan itu, lorong itu, biar dia nggak lihat lagi. Nah udah agak jauh itu kami coba sadarin lagi kan, kami bawa dia ceria, kami ajak dia nyanyi-nyanyi lagi gitu. Pokoknya kami hibur dia, pokoknya kami nggak membiarkan dia itu diem gitu. Nah alhamdulillah udah agak jauh dari lorong itu, dia kembali bisa ceria, dia kembali berlarian, dan alhamdulillah nggak ada apa-apa lagi sampai kita pulang lagi ke Padang gitu. Dan menurut kami itu adalah pengalaman yang sangat mengerikan ya. Dan aku tuh benar-benar trauma banget dan nggak pernah lagi mau masuk ke dalam lubang itu membawa anak kecil gitu. Bahkan aku ingat banget itu udah terakhir kali ya. Itu terakhir kalinya aku masuk ke dalam lubang Jepang, dan habis itu aku nggak mau lagi masuk ke sana sampai saat ini. Jadi kalau misalkan kami jalan-jalan ke Bukit Tinggi tuh paling ke kebun binatangnya atau jam gadangnya gitu, atau ya udah kalau misalkan kita masuk ke area itu aku nunggu aja di luar, aku nggak mau lagi masuk ke dalam. Itu benar-benar trauma banget. Apa sana ada yang mengalami kejadian seperti itu juga? Tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut membahas ruangan yang tadi ya. Kita akan bahas pertama ruang penyiksaan sana. Disinilah para tentara Jepang memenjarakan dan menginterogasi orang-orang yang dianggap membangkang sana, mata-mata sekutu, atau bahkan para romusha yang dianggap sudah tidak produktif lagi. Tidak ada jendela, tidak ada celah cahaya. Siapapun yang masuk ke dalam ruangan ini akan kehilangan orientasi waktu. Mereka tidak akan pernah tahu apakah di luar sana hari sudah pagi, siang, atau malam. Dan tepat di sebelah ruang penyiksaan ini ada sebuah ruangan lain yang dinamakan dapur, seperti yang aku ceritakan tadi, karena ruangan ini memang bersebelahan sana. Sana jangan membayangkan sebuah dapur yang hangat, tempat para koki memasak makanan lezat dengan aroma yang menggugah selera. Jangan pernah membayangkan dapur yang seperti itu ya. Kata dapur di dalam lubang Jepang ini adalah sebuah eufemisme sana, sebuah nama samaran untuk menutup fungsi aslinya yang sangat mengerikan. Dapur ini memang memiliki meja beton yang menyerupai tempat memasak. Namun, fungsi utama dari ruangan ini sebenarnya adalah tempat untuk mengeksekusi para tahanan dan pekerja yang sudah sekarat atau meninggal. Ya sana, tempat ini adalah tempat ruang jagal. Ketika seorang romusha jatuh sakit karena kelaparan, malaria, atau kelelahan yang ekstrim,
Militer Jepang tidak akan membuang waktu dan sumber daya medis untuk mengobati mereka. Bagi Jepang, merawat pekerja yang sakit adalah sebuah kerugian. Maka para pekerja-pekerja itu akan dibawa ke sebuah ruangan dapur ini. Disinilah hidup mereka diakhiri dengan sangat keji. Seringkali tentara Jepang ini menggunakan bayonet atau pedang katana untuk menghemat amunisi. Di sudut ruangan, tepat di atas meja beton tersebut, terdapat sebuah lubang saluran air yang cukup besar yang menembus dinding terowongan. Kalian tahu kemana lubang itu bermuara? Lubang itu lurus mengarah ke bawah sana, menuju ke arah jurang Ngarai Siano yang sangat dalam dan curam. Taktik pertahanan Jepang sangat rapi dan tertutup. Mereka tidak ingin ada tumpukan mayat di dalam terowongan yang bisa menimbulkan penyakit bagi prajurit mereka sendiri. Mereka juga tidak mau repot-repot menguburkan jenazah para Romusha di atas permukaan tanah, karena itu akan memancing kecurigaan penduduk lokal Bukit Tinggi sana. Jadi solusinya adalah melalui lubang sanitasi ini. Tubuh-tubuh para pekerja yang sudah tidak bernyawa atau bahkan yang masih dalam kondisi sekarat dan bernapas akan dilemparkan begitu saja ke dalam lubang tersebut. Tubuh mereka akan meluncur jatuh bebas menembus dinding tebing dan terhempas ke dasar jurang Ngarai Siano yang saat itu masih berupa hutan belantara yang sangat lebat. Di bawah sana, alam yang akan membersihkan jejak kekejaman tersebut sana. Mayat-mayat itu hilang begitu saja, dimakan oleh hewan liar atau hanyut terbawa arus sungai yang mengalir di dasar Ngarai Siano. Itulah mengapa hingga hari ini tidak pernah ditemukan sebuah pemakaman massal resmi untuk ribuan Romusha lubang Jepang Bukit Tinggi. Jejak mereka sengaja dihilangkan dari muka bumi ini. Gimana perasaan Sanak sampai saat ini? Mengerikan sekali ya. Tapi misterinya tidak berhenti sampai di situ, Sanak. Jika Sanak datang ke lubang Jepang hari ini sebagai wisatawan, kalian hanya akan diajak berkeliling di area terowongan sepanjang 1,5 kilometer yang sudah diberi lampu penerangan, jalannya sudah dilapisi semen, dan dindingnya juga sudah dibersihkan sana. Tapi Sanak tahu nggak bahwa total panjang labirin ini sebenarnya diperkirakan mencapai 6 km. Bahkan ada desas-desus yang mengatakan lebih dari itu. Pertanyaannya, di mana sisa lorong yang lainnya? Kenapa tidak dibuka untuk umum? Jika kalian berjalan hingga ke ujung area wisata lubang Jepang, kalian akan menemukan beberapa persimpangan lorong yang ditutup rapat menggunakan barikade besi atau dinding semen permanen. Di balik penutupan itu, ada alasan keselamatan yang logis, namun juga ada misteri yang belum terpecahkan. Alasan teknisnya adalah karena sisa lorong tersebut belum direnovasi sana. Kondisinya masih sama persis seperti tahun 1945. Gelap total, tanahnya rentan longsor karena rembesan air di bawah tanah, dan kadar oksigen di dalamnya sangat tipis. Sangat berbahaya bagi siapapun yang mencoba masuk tanpa peralatan keselamatan yang lengkap sana. Namun di kalangan masyarakat lokal dan para peneliti sejarah, ada sebuah cerita yang berkembang bahwa beberapa lorong sengaja ditutup dan dikubur karena di dalam sanalah tersimpan rahasia militer yang paling sensitif. Ketika Jepang mendadak kalah dalam Perang Dunia Kedua pada bulan Agustus tahun 1945, setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dijatuhkan bom atom oleh sekutu, perintah dari komando tertinggi militer Jepang di Tokyo yang sangat jelas: hancurkan semua bukti kekejaman perang sebelum tentara sekutu mendarat. Nah, jadi para perwira Jepang di Bukit Tinggi itu langsung bergerak cepat sana. Mereka langsung membakar semua dokumen, peta arsitektur lengkap lubang Jepang, dan daftar nama pekerja Romusha yang mereka miliki.
Tidak boleh ada satu lembar kertas pun yang tersisa yang bisa menyeret mereka ke pengadilan kejahatan perang internasional. Tidak hanya dokumen, Sana. Bagaimana dengan para rumusya yang masih hidup di dalam lubang saat hari kekalahan itu tiba? Disinilah bagian yang paling membuat hati kita miris. Ada sebuah teori kuat yang mengatakan bahwa sisa-sisa pekerja paksa yang masih berada di dalam bagian dalam terowongan tidak pernah dikeluarkan. Mereka dikunci dari luar, atau beberapa bagian terowongan sengaja diledakkan menggunakan sisa amunisi untuk meruntuhkan langit-langitnya. Mereka dikubur hidup-hidup bersama dengan ambisi kekaisaran Jepang yang runtuh. Itulah mengapa lorong-lorong yang ditutup itu tidak hanya berisi kegelapan dan tanah, Sana, melainkan sebuah makam rahasia yang tidak pernah digali kembali. Mereka terkunci di sana, membeku bersama waktu. Kalian kepikiran gak, Sana? Berapa banyak rahasia sejarah yang terkubur di bawah kota Bukit Tinggi yang tidak akan pernah kita ketahui jawabannya? Coba kasih pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Apakah menurut kalian lorong-lorong misterius yang tertutup itu suatu saat nanti harus dibongkar dan diteliti secara total? Atau sebaiknya dibiarkan saja tertutup demi menghormati ketenangan mereka yang telah tiada? Sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, buat sanak yang belum subscribe channel ini, yuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya sekarang juga. Jangan lupa klik tombol like-nya jika sanak peduli dengan pelestarian sejarah bangsa kita. Dukungan sanak sangat berarti bagi kisah-kisah penuh pelajaran seperti ini bisa terus tersampaikan ke generasi muda kita berikutnya. Cerita yang paling sering beredar adalah tentang suara langkah kaki bot militer yang menghentak lantai terowongan secara ritmis. Suaranya terdengar tegas, seperti derap langkah sepasang tentara yang sedang berpatroli keliling kompleks bunker. Kadang-kadang suara itu juga diikuti oleh bunyi gemerincing besi samar, seolah-olah ada rantai atau peralatan perang yang sedang diseret. Sebagai penonton yang cerdas, kita tentu tidak boleh langsung mengaitkan hal ini dengan hal-hal mistis yang tidak mendasar, Sana. Mari kita bedah fenomena ini dari sudut pandang sains, arsitektur, dan juga psikologi. Kalian kepikiran nggak? Kenapa suara langkah kaki begitu sering dilaporkan di dalam terowongan ini? Alasan pertamanya terletak pada fenomena akustik ruang tertutup, Sana. Seperti yang sudah kita bahas di bagian pertama, dinding lubang Jepang ini terbuat dari tanah tufa yang dipahat kasar dan bergelombang. Meskipun dinding ini berfungsi meredam getaran suara frekuensi tinggi seperti tembakan senapan, pola bergelombang ini justru memiliki efek unik terhadap suara frekuensi rendah, seperti hentakan kaki atau tetesan air. Ketika ada suara tetesan air dari langit-langit terowongan jatuh ke lantai, terutama di area lorong yang tertutup dan sepi, bunyi tetesan itu memantul di antara dinding-dinding yang bergelombang. Pantulan suara yang berulang-ulang dalam kecepatan tinggi ini menciptakan distorsi audio yang dinamakan gema merayap, Sana. Di telinga manusia yang sedang berada dalam kondisi sunyi, pantulan suara tetesan air yang terdistorsi ini bisa terdengar sangat mirip dengan suara ketukan ujung sepatu bot di atas tanah kering. Selain faktor akustik, ada juga faktor psikologis yang sangat kuat yang bekerja pada otak kita saat masuk ke tempat seperti ini. Fenomena ini dinamakan pareidolia auditory. Otak manusia adalah sebuah organ yang sangat luar biasa, Sana. Otak kita tuh selalu berusaha mencari pola yang familiar dari setiap rangsangan acak yang diterima oleh indera kita. Ketika Sana masuk ke dalam lubang Jepang ini, indera penglihatan kalian dibatasi oleh pencahayaan yang temaram. Udara di dalam sana dingin dan lembab, dan tubuh kalian secara tidak sadar masuk ke dalam mode siaga karena berada di lingkungan yang tidak alami bagi manusia.
Dalam kondisi siaga ini, otak kalian akan bekerja ekstra keras untuk menganalisis setiap suara acak yang ada di sekitar. Suara embusan angin dari lubang pengintai Ngaresiano, suara gesekan pakaian kalian sendiri dengan dinding, atau suara langkah kaki pengunjung lain di lorong sebelah akan diterjemahkan oleh otak sebagai sebuah ancaman atau pola yang sudah tertanam di memori kalian. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945 dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, keberadaan lubang Jepang ini sempat terlupakan dan tenggelam dalam pusaran sejarah sana. Mengapa bisa begitu? Karena setelah tahun 1945, Indonesia langsung dihadapkan pada masa agresi militer Belanda. Fokus bangsa kita saat itu adalah mempertahankan kemerdekaan di atas permukaan tanah, sehingga kompleks bawah tanah ini dibiarkan terlantar begitu saja. Pintu-pintu masuk terowongan yang ada di sekitar tebing Ngaresiano perlahan-lahan tertutup oleh semak belukar yang rimbun, tanaman liar, dan longsoran tanah alami. Masyarakat Bukit Tinggi tahu ada sebuah lubang pertahanan bekas tentara Jepang di sana, namun tidak ada yang berani masuk atau mendekatinya. Tempat itu menjadi wilayah terlarang yang dianggap berbahaya karena struktur dalamnya itu yang tidak diketahui oleh siapapun, dan potensi adanya sisa-sisa ranjau atau amunisi aktif yang ditinggalkan Jepang itu kayak sesuatu hal yang sangat berbahaya bagi mereka. Kemudian labirin raksasa ini benar-benar ditemukan kembali secara resmi sekitar pada tahun 1984 setelah melalui proses observasi oleh pemerintah daerah sana. Bayangkan proses pembongkarannya. Ketika tim pemugar pertama kali membuka kembali pintu masuk utama, mereka menemukan sebuah dunia yang membeku. Lorong-lorong itu penuh dengan lumpur, sisa-sisa peralatan kerja Romusha yang berkarat, dan beberapa bagian dinding yang sudah mulai runtuh karena rembesan air tanah. Nah, kemudian pemerintah pada saat itu mulai melakukan pembersihan skala besar. Lantai terowongan yang awalnya berupa tanah becek mulai diratakan dan disemen agar aman untuk dilalui. Lampu-lampu penerangan dipasang di sepanjang lorong utama untuk menghilangkan kegelapan total yang selama puluhan tahun menguasai tempat tersebut. Sektor-sektor yang dianggap sangat berbahaya dan rawan longsor mulai ditutup demi keselamatan pengunjung. Hingga akhirnya, lubang Jepang ini bertransformasi menjadi salah satu objek wisata sejarah paling ikonik di Sumatera Barat. Sebuah tempat di mana sejarah tidak hanya dibaca lewat lembaran buku, melainkan bisa diraba langsung dindingnya, dihirup udaranya, dan dirasakan suasananya. Namun dibalik fungsinya saat ini sebagai tempat wisata yang ramai dikunjungi oleh wisatawan domestik atau mancanegara, esensi asli dari lubang Jepang ini tidak pernah tergeser sana. Tempat ini bukan sekedar latar belakang foto yang estetik untuk media sosial kalian. Tempat ini adalah sebuah catatan sejarah yang ditulis dengan nyawa. Sebuah bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarahnya sana. Kisah lubang Jepang Bukit Tinggi ini adalah satu dari ribuan lembaran sejarah kita yang harus kita rawat memorinya, agar generasi setelah kita mengerti betapa mahalnya harga sebuah kedamaian. Jika sanak merasa video storytelling ini memberikan wawasan baru, mengedukasi, dan menyentuh hati sanak sekalian, tolong bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, teman-teman, atau media sosial kalian ya. Biarkan lebih banyak orang yang tahu tentang kisah di balik labirin bawah tanah Bukit Tinggi ini. Coba komen di bawah, bagian mana dari kisah lubang Jepang ini yang paling membuat sanak merinding atau tersentuh? Apa bagian cerita tentang pengalaman aku bawa anak tadi? Atau bagian lainnya? Tulis di kolom komentar ya. Aku sangat ingin membaca diskusi dari sanak semua di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah mendengarkan kisah ini dari awal hingga akhir dengan penuh perhatian. Dan tetap jaga kesehatan, tetap waspada dengan sekeliling kita, dan selalu jaga iman kita agar tetap berada di jalan yang terang. Buat sanak yang belum subscribe, jangan lupa subscribe sekarang juga ya, agar Periminang semakin berkembang dan juga semakin semangat untuk membuat video edukasi lainnya.
Saya Peri Minang, pamit undur diri. Sampai jumpa di kisah misteri, sejarah, dan edukasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.